Kalian itu sudah pasang promosi, lalu kalian utak-utik semua di seller center kalian, tapi kalian nggak tahu bagaimana hasil dari promosi kalian, ada yang salah berarti. Jadi kalian harus ngecek apakah promosi yang kalian buat itu benar-benar berjalan dengan efektif atau tidak. Selamat datang di channel Daddy Lim, channel yang akan membantu teman-teman semuanya untuk meningkatkan penjualan kalian di marketplace. Terutama kali ini saya akan membahas tentang Shopee. Tapi sebelumnya saya ada sedikit informasi untuk kalian semua seperti video yang akan lewat ini. Oke, welcome back teman-teman semuanya. Sekarang saya hari ini mau ngajak teman-teman semuanya sedikit ngutak-ngatik mengenai data di Shopee ya. Jadi mungkin selama ini teman-teman tuh jualan tuh sekedar bagaimana aku posting, iklan, lalu dapat penjualan, packing, kirim, dapat duit gitu ya. Nah, teman-teman mungkin sedikit-sedikit belajar baca data. Ya, memang agak sedikit bosenin, agak sedikit inilah materi kita hari ini tuh, tapi penting teman-teman ya. Penting supaya teman-teman itu tahu efektif nggak promosi yang aku jalanin, bagaimana hasilnya. Kelihatannya sepele, mungkin teman-teman tuh lebih penting tuh, yang penting iklan nggak boncos gitu kan. Nah, tapi dengan belajar membaca data seperti ini akan membuat teman-teman itu jadi lebih terarah ya, lebih belajar bagaimana membaca data, membuat data itu lebih baik sehingga data yang kita miliki bisa digunakan untuk promosi termasuk iklan. Oke, saya ajak teman-teman langsung masuk ke seller center. Jadi di sini teman-teman masuknya ke performa toko. Jadi di data ya, di data ini lalu ada performa toko, teman-teman klik di bagian promosi ya, di bagian sini promosi. Jadi mungkin selama ini teman-teman cuma bagian tinjauan aja atau produk ya, misalnya di sini kan cuma sekedar lihat omset berapa gitu kan. Lalu tingkat promosi, tingkat konversi berapa, pengunjung berapa. Nah, ini adalah salah satu contoh klien di Daddy Lim Konsultan Manajemen yang kita handle baru kurang dari 1 bulan ya. Progres memang belum begitu bagus, tapi setidaknya sudah mulai menunjukkan peningkatan ya, terutama di hari-hari terakhir sudah mulai kelihatan progresnya. Dan hari ini juga sampai jam berapa ini? Jam 2 omset sudah menembus di angka 6,5. Targetnya kalau bisa di atas ini ya, di atas 10 jutaan everyday gitu. Nah, sekarang kita kembali lihat di sini teman-teman. Teman-teman nggak cuma ngeliat di bagian tinjauan doang, tapi ya setiap tab ini ada maknanya semua, ada artinya semua, dan hari ini saya ajak teman-teman membuka di bagian promosi. Ya, di bagian promosi ini teman-teman bisa lihat di sini ada aneka macam promosi yang kita buat. Ada diskon. Diskonnya apa sih? Diskon tuh harga coret ya. Lalu kemudian ada flash sale toko, kemudian ada voucher, promo ongkir toko, Shopee Live, game toko, promo live stream, laporan pengunjung dari platform eksternal. Nah, kalau dari platform eksternal artinya traffic yang masuk dari luar. Contoh misalnya kalian ngirim link toko kalian ke sosial media atau kemana lah. Kemudian dari sana ada pengunjung yang lihat dan klik masuk ke sini ya, bukan traffic yang dari internal Shopee atau iklan Shopee. Nah, di sini saya ajak teman-teman bahas satu persatu. Contoh diskon ya. Diskon ini kan periode real time ya. Real time artinya hari ini saja. Nah, kita bisa intip misalnya 30 hari sebelumnya. Dari 30 hari sebelumnya, diskon sekali lagi ya, diskon ini adalah harga coret. Ya, jadi kalau teman-teman bikin misalnya upload produk 100.000, ya, tapi sebetulnya kalian ingin jualnya di 70.000 misalnya, 70.000 tapi uploadnya 100.000 lalu coret diskon 30%. Kan netonya misalnya jadi 70% gitu ya. Nah, di situ artinya kalian sudah menggunakan fitur diskon ini ya. Kalau kalian sudah menggunakan fitur diskon ini, maka semua penjualan yang masuk di sini akan terlihat dari statistik.
dari statistik di sini ya akan muncul ya. Nah, contoh kita tadi kan omset di toko secara keseluruhan 300 juta. Sementara omset yang kita peroleh dari promo diskon itu mencapai 294. Artinya hampir semua produk yang ada di toko kita sudah menggunakan paket diskon ya, sudah menggunakan diskon sehingga membuat calon pembeli jauh lebih tertarik di toko kita. Bagus ya. Nah, di sini juga ada tipe promosinya. Kalau teman-teman ingin arahkan, contoh di sini promo toko. Promo toko ini yang coret. Lalu di sini juga ada paket diskon ya. Paket diskon itu kayak combo yang kalian buat. Lalu juga ada combo hemat. Ya combo hemat gitu ya. Kalau pakai diskon yang tadi. Nah, di sini karena biasanya sih memang salah satu ya. Karena di sini di toko kita mengaktifkan paket diskon, ya kita biasanya otomatis semuanya kita ikutkan ke paket diskon. Jadi combo hematnya 0. No problem ya. Jadi di sini semua yang promo toko artinya yang harga coret. Jadi hampir semua produk yang laku di toko saya itu sudah harga coret semua. Kemudian teman-teman lihat di paket diskon. Di paket diskonnya mencapai 128 juta. Oke ya, oke banget ya. Sudah sampai sekitar 40%-an dari omset total. Cukup bagus ya, cukup bagus. Artinya rata-rata orang menggunakan paket diskon. Paket diskon itu artinya kita membuat promo nih, misalnya beli 2 diskon 5% dan sebagainya. Artinya di sini sudah sampai 40% omset yang masuk ke toko kita itu melalui paket diskon. Artinya orang tuh tertarik untuk beli combo. Jadi karena di sini contoh jualannya mukena, dia 40% dari pembeli yang masuk ini kalau beli itu 2 sekaligus. 2 produk, combo gitulah ya. Secara omsetnya sehingga kita lihat paket diskonnya cukup baik. Idealnya berapa sih? Idealnya ya memang paling nggak di atas 25% lah ya. Artinya kita bisa mendorong, tapi ini nggak angka mati. Kalau misalnya teman-teman tuh jualan produknya yang agak premium mahal dan biasanya susah untuk menarik orang untuk beli banyak. Contoh kalian jualan produk harga misalnya 500 ribuan, itu biasanya jarang sih orang beli sekali 2 gitu ya. Karena kebetulan di sini jualan produk contoh mukena harga 60 sampai 80 ribu, orang kan mikirnya daripada beli 60 ribu, ya udahlah beli 2 cuma 120 ribu dapat 2, ongkos kirimnya sama, bisa dapat voucher dan lain sebagainya, dapat diskon ya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa lihat, kalian gunakan periodenya juga, kemudian kalian cek flash sale toko. Nah, di sini kita bisa lihat, kita tidak menggunakan flash sale toko ya. Jadi ya flash sale toko itu kadang-kadang antara efektif dan tidak. Jadi kapan sih kita menggunakan flash sale toko? Kalau kalian ingin menggunakan flash sale toko itu kalau traffic di toko kalian itu tinggi tapi konversinya rendah. Nah, itu salah satu tips yang bisa kalian lakukan adalah menggunakan flash sale toko. Tapi kalau misalnya di toko kalian itu konversinya bagus dan secara traffic belum terlalu tinggi, nggak terlalu efektif ya. Jadi bikin flash sale toko itu karena apa? Flash sale toko di sini fungsinya untuk konversi. Jadi kalau toko kalian konversinya udah bagus, nggak perlu terlalu nge-push konversi. Sangat cocok buat toko yang trafficnya tinggi tapi konversinya rendah. Oke, di sini kita tidak pakai karena di sini konversinya udah cukup tinggi ya. Ada di 3, sekian untuk produk fashion muslim termasuk cukup bagus karena average ada di angka di 2, kadang di bawah 2. Di sini bisa 3,5, cukup oke. Jadi saya tidak terlalu butuh untuk flash sale toko. Kemudian voucher. Nah, voucher teman-teman juga bisa lihat. Kalau kalian ada bikin voucher di toko kalian, seberapa efektif vouchernya. Jadi misal contoh di sini kebetulan saya nggak bikin voucher ya karena saya lebih fokus alokasi dananya untuk beriklan bukan untuk ngasih potongan karena potongannya kita udah kasih ke paket diskon. Jadi ini strategi yang tiap toko bisa diterapin beda-beda. Kebetulan di toko ini saya tidak menerapkan strategi voucher ya. Jadi alokasi dananya daripada bikin voucher saya lebih ke alokasi dana untuk iklan supaya apa trafficnya yang lebih tinggi karena konversi saya udah bagus. Jadi teman-teman, kenapa kok saya tidak memutuskan untuk memberi voucher? Voucher itu tujuannya adalah untuk menstimulus orang supaya segera beli karena dapat diskon. Benar ya? Supaya orang tuh lebih tertarik. Nah, masalahnya di toko ini secara konversi udah bagus. Artinya daya tarik produknya tinggi. Masalah di toko ini adalah trafficnya rendah. Artinya orang yang melihat produk ini masih sedikit. Jadi fokus saya adalah bagaimana saya mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya ke toko ini. Bukan memberikan diskon. Karena saya tanpa kasih diskon pun produk saya udah menarik. Jadi jangan sampai kebalik ya.
Kalau misalnya kalian konversinya tinggi, trafficnya rendah, kalian bikin voucher, itu salah. Ya, sama aja kalian buang garam ke laut, nggak ada gunanya gitu ya. Jadi teorinya harus kita benar-benar arahkan nih. Kalau memang di toko saya, tokonya udah menarik, tapi yang lihat dikit, artinya apa yang harus kita lakukan? Datengin pengunjung. Bukan bikin voucher, tapi fokus kepada budget iklan. Bagaimana caranya duit yang kita punya bukan dibakar untuk kupon, untuk voucher, tapi dibakar untuk ads, untuk iklan mendatangkan orang masuk ke toko kita, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga ada promo ongkir toko. Kalau ini salah satu fitur yang bisa dibilang mubazir, kalau saya bilang gitu ya. Kenapa? Loh, kenapa kita harus ikut promo ongkir toko? Wong kita udah bayar gratis ongkir ekstra, bener nggak? Kita udah bayar gratis ongkir ekstra dan saat ini biaya layanan gratis ongkir ekstra tuh udah 6%, teman-teman. 6%. Jadi kalau omset kalian tuh 100.000, 6 ribu aja udah untuk biaya gratis ongkir ekstra. Ngapain kita bikin promo ongkir toko? Kurang kerjaan itu namanya. Ya, kecuali kalian nggak ikut gratis ongkir ekstra, ya kalian hemat 6%, tapi ya jadinya toko kalian nggak menarik karena setiap orang mau check out bayar ongkir. Nah, kalian bisa bikin promo ongkir toko. Jadi kalau kalian sudah ikut gratis ongkir ekstra, ini salah satu fitur mubazir, nggak ada gunanya. Kemudian di Shopee Live, teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat dari periode ya. Dari periode misalnya 30 hari terakhir, berapa sih omset yang gue dapetin dari live. Nah, contoh di sini, pengunjung gue lumayan nih dari live yang lihat ada sampai 78.000 orang total penjualan, walaupun jujur sebetulnya kalau yang di sini saya agak meragukan datanya tapi ya udahlah, paling enggak setidaknya kita punya gambaran bahwa kita dapat omset live kurang lebih segini gitu. Lalu ada game toko, kalau kalian membuat koin ya, lalu menstimulus orang untuk mengikuti game-game yang ada di toko. Ada promo live stream, tapi ini nggak terlalu penting. Ini juga nggak terlalu penting banget, kecuali kalian ada promo misalnya Meta Ads gitu yang diarahkan ke platform di Shopee. Cuma itu sebetulnya nggak saya sarankan ya, kecuali toko kalian secara branding kuat. Ya, toko kalian secara branding kuat, secara margin keuntungan tinggi, kalian bisa gunakan Meta Ads. Tapi kalau enggak, sebaiknya nggak usah. Jadi fokus kita kepada bagaimana performa diskon, flash sale toko saya, voucher, lalu ada Shopee Live juga. Nah, dari data-data di sini, itu bisa kita ketahui bahwa promosi yang kita buat ini benar-benar apakah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau misalnya kalian bikin voucher nih, contoh bikin voucher, omset di toko kalian 300 juta. Tapi ternyata omset yang saya dapatkan dari voucher cuma 5 juta. Artinya terdapat gap yang sangat jauh ya. Artinya kalau misalnya omset kita 300 juta, yang omset yang kita dapatkan dari voucher cuma 3 juta lah ibaratnya. Berarti kan cuma 1% doang dari total omset yang menggunakan voucher. Artinya voucher yang kita buat ini tidak efektif. Ada yang salah. Contoh, kalau kalian misalnya produk di toko rata-rata harga ya 60.000, 70.000 ya, 60.000, 70.000. Kalian bikin voucher misalnya belanja minimum 1 juta dapat diskon 5%. Siapa yang mau pakai gitu kan? Nggak ada orang. Ya mungkin orang kalau pas dia kebetulan mau beli borongan, kulakan untuk jual lagi, nah mungkin ada yang beli sampai 1 juta. Tapi kalau enggak ya pasti nggak mungkin lah ya. Paling orang beli 1, 2, 5 lah, mentok-mentok beliin tetangga, beliin istri, beliin selingkuhan, beliin ya segala macem gitu ya. Nah gitu. Jadi Jadi kalau sampai itu yang terjadi seperti itu, artinya settingan vouchernya salah. Atau bisa jadi kalian bikin, misalnya ternyata dari omset 300 itu omset dari voucher semua. Bisa jadi memang ya kalian bikin vouchernya bagus, atau kalian terlalu royal, maksudnya ya. Bisa jadi misalnya kalian gini, minimal belanja 10.000 dapat diskon 10% gitu. Udah, padahal produk kita harganya 50.000 semua, kena semua voucher. Artinya setiap siapa yang beli, kita kasih voucher. Jadi semua omset masuk di sini. Nah, itu juga nggak bagus. Karena apa? Karena voucher itu mengurangi keuntungan yang kita dapatkan. Gitu ya teman-teman, semoga membantu. Semua ini fitur-fitur kelihatannya sepele, tapi ini kalau kalian pelajari itu akan bisa membantu memaksimalkan penjualan di toko kalian. Nah, kalau kalian ada pertanyaan seputar bagaimana optimasi toko, Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia, dan lain sebagainya,
ceritakan di komentar ya. Tapi kalau mau ceritain di komentar, kasih data yang lengkap. Misalnya, kok saya sudah iklan nih, pengunjung segini, klik segini, biaya per klik segini, yang keluarin segini, omset dapat segini, dan lain sebagainya. Jangan cuma, kok sepi ya, kok rame ya. Karena kalau ngomongin sepi, rame, sedikit, banyak, itu nggak ada angkanya. Ya, bias banget. Ya, bias banget, jadi kita nggak bisa dapat patokan. Jadi bisa aja bagi saya, misalnya dapat order 10 itu rame. Tapi bagi teman-teman dapat 10 itu sedikit. Nah, kan bisa berbeda. Ya, persepsinya bisa berbeda-beda. Komen yang lengkap. Nanti kita akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman untuk kita bantu jawab dan kita evaluasi tokonya. Ya, gitu. Kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam lagi, kalian bisa join juga di membership saya. Pilih yang platinum supaya kalian bisa dapat materi lengkapnya untuk bagaimana belajar berjualan di marketplace. Terima kasih dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan.